Pemirsa, momen wisuda biasanya menjadi momen berharga dan menjadi kenangan tak terlupakan. Dan para wisudawan atau wisudawati akan berusaha tampil menawan dan biasanya mereka akan datang dengan kedua orang tua dengan kendaraan roda 4. Namun berbeda dengan seorang anak yang justru merasa bangga saat diantar ayahnya ke tempat wisuda dengan menggunakan bentor. Seperti sebuah video yang beredar di jagat maya, di mana seorang ayah terlihat membonceng anaknya yang menggunakan pakaian rapi dan cantik lantaran sang anak akan menghadiri acara wisuda dengan menggunakan bentor atau becak motor. Meski hanya diantar menggunakan bentor dan ayahnya hanya menggunakan pakaian sederhana berupa kaos, namun sang anak justru merasa bangga dan tak malu diantar ayahnya ke tempat wisuda. Bikin miris semua orang yang punya keinginan gitu, masih pengen punya ayah segala macam gitu. Jadi bersyukur banget buat mbaknya, hebat, mudah-mudahan terus bisa melanjutkan pendidikan sampai S3 sampai seterusnya dan manfaat dunia. Keren, mantep mbak, didoain jadi orang sukses dan hebat dunia akhirat. Video ini rupanya membuat netizen dan selebriti terharu dan bangga dengan si anak yang memilih diantar pakai bentor ke tempat wisuda. Aku melihat di situ ada seorang anak yang lagi wisuda tapi diantar oleh ayahnya pakai bentor. Kalau menurut saya itu bukan hal yang memalukan dan bukan juga hal negatif. Tapi itu menunjukkan bahwa anak tersebut tidak pernah gengsi dan bahkan dia bangga punya seorang ayah pekerja keras, tukang bentor. Jadi kalau menurut aku itu perlu diapresiasi untuk anak tersebut, kan dia sangat bangga. Bisa membanggakan Bisa ayahnya. membanggakan keluarganya. Semangat buat semuanya yang punya Siap Ustaz. cita-cita, yang punya semangat dalam hidup. Sementara itu, seorang ayah biasanya memang dekat dengan anak perempuannya. Seperti yang terlihat dalam sebuah video yang beredar di jagat maya, seorang ayah terlihat sedang menyuapi anak perempuannya. Momen romantis antara ayah dan anak tentu saja membuat iri para netizen dan selebriti. Lantaran tak semua anak perempuan bisa merasakan kasih sayang seorang ayah. Sebagai penumpang dalam hidup. Dan ada juga seorang anak yang disuapin oleh bapaknya. Menurut aku sih itu masih sah-sah saja lah, ya kan. Itu menandakan bahwa bapak tersebut sayang kepada anaknya dan anaknya juga yang membutuhkan kasih sayang orang tuanya. Nggak perlu gengsi, nggak perlu nggak perlulah kita harus malu atau apapun itu. Yang pasti kita tetap bangga lah punya orang tua kan. Di sisi lain, kasih sayang ayah untuk anak-anaknya memang tak terbatas. Sebagai kepala keluarga, sosok ayah rela banting tulang demi kebahagiaan anak-anaknya. Hal ini dilakukan oleh Sunarto, seorang ayah asal Klaten, Jawa Tengah, yang rela bekerja keras siang dan malam demi Wahid Adi Prasetya anaknya bisa Ya, kehidupan Sunarto dan istrinya Prihati memang sederhana. Namun mimpi mereka untuk bisa menjadikan Wahid menjadi sarjana membuat keduanya semangat untuk bekerja keras. Pekerjaannya sebagai buruh tani tak akan mungkin bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan membiayai pendidikan anak-anaknya. Namun keduanya tak menyerah
Jika pagi hingga sore bekerja sebagai buruh tani, malamnya Sunarto dan Priharti menjadi tukang pijit. Sedih banget aku merasakan menjadi perjuangan seorang ayah. Itu luar biasa. Jadi kalian yang masih punya ayah itu kalian harus hormati ayah kalian, kalian sayangi ayah kalian karena perjuangan itu luar biasa untuk apalagi untuk sekolah kalian. Ya itulah perjuangan seorang orang tua kepada anaknya. Jadi dia nggak peduli dia harus makan apa, dia apapun ataupun dia nggak makan seharian. Yang penting untuk anaknya, itulah perjuangan orang tua untuk anaknya. Itu doang sih. Perjuangan Sunarto dan Priharti pun tak sia-sia. Wahid anaknya berhasil meraih gelar sarjana pertanian. Dan lantaran anaknya berhasil menjadi sarjana, pasangan tersebut melaksanakan nazarnya untuk jalan kaki dari Sukoharjo ke Klaten. Selain Wahid, kedua kakaknya pun berhasil menempuh pendidikan hingga bangku kuliah. Kisah Sunarto dan Priharti rupanya membuat netizen dan selebriti terharu dan bangga atas perjuangan mereka bisa menyekolahkan anak. Aku nontonnya terharu banget, berasa banget ya perjuangan seorang yang hanya bekerja sebagai buruh tani, bahkan malam harinya dia nyambi dengan pijit gitu ya, tapi bisa membuat anaknya lulus kuliah, bisa mendapatkan gelar sarjana. Masya Allah, keren banget, bangga banget, bahagia banget. Pokoknya sukses terus untuk anaknya, semangat terus. Alhamdulillah, aduh aku keseneng banget, selamat ya. Satu dedikasi yang luar biasa seorang orang tua terhadap anaknya gitu. Dia emang udah nggak mikirin lagi yang namanya gimana caranya gua bisa hidup, yang penting anak gua bisa berpendidikan dengan baik gitu. Itu menurut gua satu hal yang luar biasa sih, itu yang bisa dilakukan orang tua. Begitupun dengan anaknya yang nggak malu untuk ya, kalau gue pribadi ya, gue sangat appreciate orang yang bisa mengesampingkan gengsi dan malunya demi membuat bangga orang tua. Yes. That's really great menurut gue gitu. Di tempat terpisah, cinta Laura bikin heboh dunia. Saat gelaran festival film bergengsi di Perancis, Cinta tampak anggun mengenakan gaun putih dengan tambahan gradasi warna biru. Ia menyusuri karpet merah dengan karya seni dari Indonesia. Gaun yang mencuri perhatian dunia yang dipertontonkan Cinta saat menghadiri festival film Cannes 2024 itu begitu menonjol. Ditambah dengan taburan bulu-bulu yang terinspirasi dari satwa endemik Indonesia, jalak Bali. Ya, Cinta Laura itu emang selalu tampil cantik ya, apalagi dengan gaun seperti itu gitu. Ada bulu-bulunya putih, di ujungnya ada 3 dimensi ya, warna biru ya, terinspirasi dari flora fauna. Pokoknya
keren banget lah, Indonesianya tuh nggak hilang gitu loh dari Cinta Laura. Saya melihat gaunnya Cinta Laura di Cannes Film Festival bagus banget ya, dengan aura Cinta Laura yang smart di ajang bergengsi dunia, nggak malu-maluin, sempurna, cantik, keren, terbaik Cinta Laura. Keren lah, aku udah nggak bisa berkata apa-apa lagi, beneran. Gaun dengan ekor panjang menjuntai tampak begitu mewah menyapu karpet merah. Meski Cinta menata rambut dengan cepol simpel tak mengurangi kesan anggun. Apalagi riasan wajahnya tampak natural, hanya menonjolkan riasan pada mata. Serta dilengkapi dengan satu set perhiasan berlian termasuk anting, kalung, dan gelang. Kehadiran Cinta Laura ini mewakili Indonesia bersama dengan Putri Marino. Tak ayal, penampilan Cinta pun dipuji oleh sederet top model dunia. Mereka adalah Heidi Klum dan Iris Mitenayri yang tampak terkesima dengan gaun yang dikenakan oleh Cinta. Dibandingin dulu pastinya berkembang pesat ya untuk perfilman Indonesia, dan aku juga sebagai penikmat film Indonesia juga ngerasa bangga dan gak sabar pengen lihat arah perfilman Indonesia di masa depan seperti apa.